Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak sekalian? Sehat? Alhamdulillah. Semoga segala bentuk kebaikan dan kesehatan senantiasa menyertai kita semua dimanapun kita berada. Amin. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada kali ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, kalian bisa mengakses untuk Google Classroom terlebih dahulu karena ada absensi yang harus kalian isi, dan Ibu juga sudah membagikan lembar kerja peserta didik yang akan kalian gunakan untuk membantu pembelajaran pada kesempatan kali ini. Pada pembelajaran kali ini ada dua tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Yang pertama adalah menguji sifat elastisitas bahan pada kehidupan sehari-hari, dan yang kedua adalah menganalisis sifat elastisitas bahan dalam kaitannya dengan tegangan, regangan, dan juga modulus Young. Apakah kalian sudah menyiapkan benda-benda seperti yang Ibu minta sebelumnya di grup WhatsApp untuk pembelajaran pada kesempatan kali ini? Sudah semua? Wah, bagus sekali. Nah, anak-anak bisa sambil menyimak lembar kerja peserta didik yang sudah kalian dapatkan sebelumnya tadi ya. Sambil melihat, kalian bisa perhatikan pada poin nomor 2. Kegiatan yang akan kalian lakukan adalah untuk menguji sifat elastisitas bahan tersebut. Jadi, anak-anak ambil masing-masing bahan, kemudian tarik dengan kedua tangan seperti ini, dan kemudian dilepaskan. Sudah dicoba kan? Apa yang terjadi dengan benda-benda tersebut anak-anak? Ada yang putus, ada yang sobek, patah, atau bahkan tidak berubah sama sekali. Wah, ada begitu banyak jawaban dari kalian ya terkait benda-benda yang sedang kalian uji untuk sifat elastisitasnya. Jadi, menurut sifat elastisitasnya, benda terbagi menjadi dua ya. Ada yang pertama namanya benda elastis, yaitu benda-benda yang saat diberikan gaya tarik, dia akan mengalami perubahan panjang atau meregang. Sementara yang kedua, benda plastis, yaitu benda yang tidak akan meregang meskipun diberikan gaya tarik. Wah, sepertinya sudah banyak yang melakukan pengujian terhadap benda-benda di sekitarnya ya. Nah, anak-anak sambil mengisi tabel yang ada di lembar kerja peserta didik ya, untuk menentukan apakah benda tersebut bersifat elastis atau plastis. Kemudian jika anak-anak masih ada pertanyaan atau yang perlu didiskusikan mengenai sifat benda-benda yang kalian sudah uji, kalian bisa meninggalkan komentar di forum pada Google Classroom kita. Benda elastis juga memiliki beberapa tingkatan. Dilihat dari mudah tidaknya benda tersebut untuk meregang. Nah, tingkatan-tingkatan untuk mudah tidaknya benda tersebut meregang kita sebut sebagai modulus elastisitas atau modulus Young. Modulus Young adalah perbandingan antara besarnya tegangan dan regangan yang ada pada benda tersebut. Sementara tegangan adalah besarnya perbandingan antara gaya tarik yang diberikan dengan luas penampang benda tersebut. Kemudian regangan adalah perbandingan antara pertambahan panjang bendanya terhadap panjang awal benda. Wah, sepertinya seru sekali ya kegiatan yang anak-anak lakukan tentang menguji benda-benda yang ada di sekitar kalian terkait sifat elastisitasnya. Nah, anak-anak sambil bisa melihat LKPD-nya ya, lembar peserta didik yang sudah kalian amati sejak tadi. Coba kalian perhatikan pada tabel modulus elastisitas. Nah, kalian perhatikan untuk besi dan karet. Bagaimanakah hubungan antara besi dan karet terkait nilai modulus elastisitasnya? Apakah besi yang memiliki nilai modulus elastisitas yang lebih tinggi? Ataukah karet yang memiliki nilai modulus elastisitas yang lebih tinggi? Ya, benar sekali. Jadi, besi memiliki nilai modulus elastisitas yang lebih tinggi. Maknanya bahwa dibutuhkan gaya yang besar untuk dapat menyebabkan besi itu bertambah panjang. Tetapi karena karet memiliki modulus elastisitas yang lebih kecil daripada besi, sehingga hanya diperlukan sedikit gaya untuk dapat membuat karet bertambah panjang atau meregang.
Nah, kalian bisa melanjutkan untuk melakukan pengujian terhadap beberapa benda lain yang sudah kalian siapkan. Kemudian kalian juga bisa sambil melengkapi lembar kerja peserta didiknya ya. Nanti kalian juga harus untuk bisa menganalisis dari setiap benda-benda tersebut terkait berapakah kekuatan dari elastisitasnya, dan juga menganalisis bagaimana hubungan benda-benda tersebut terkait dengan tegangannya, regangannya, dan juga nilai modulus elastisitasnya. Sehingga harapannya nanti anak-anak bisa untuk menyimpulkan terkait dengan sifat elastisitas bahan. Apakah bahan-bahan tersebut mudah untuk bertambah panjang atau sulit untuk bertambah panjang. Di sini sudah ada contoh soal mengenai modulus elastisitas. Ada dua kawat yang masing-masing terbuat dari logam P dan logam H. Kemudian kawat memenuhi hubungan LT sama dengan 2 kali LH dan DP sama dengan 2 kali DH. Jika kedua kawat ditarik dengan gaya yang sama besar, perbandingan pertambahan panjang kedua kawat adalah delta LP dibanding delta LH sama dengan 2. Perbandingan modulus Young Y. Kawat bernilai EH banding EP sama dengan. Nah, untuk menyelesaikan kasus ini, kita bisa mengingat kembali untuk persamaan dari modulus Young, seperti yang sudah ada pada materi yang sebelumnya, yaitu E sama dengan F kali L, E sama dengan F kali L0, kemudian dibagi dengan A dikali dengan delta L. Sehingga dari nilai yang sudah kita dapatkan dari soal tadi, kita tinggal membuat perbandingannya bahwa modulus elastisitas ini akan sebanding dengan L0, yaitu panjang awalnya, kemudian berbanding terbalik dengan luas penampang, dan berbanding terbalik juga dengan pertambahan panjangnya. Sehingga kita bisa membuat rumusan baru bahwa perbandingan modulus elastisitas antara kawat Q terhadap kawat P sebanding dengan panjang awalnya, kemudian berbanding terbalik dengan luas penampangnya, dan di sini dia juga berbanding terbalik terhadap pertambahan panjangnya. Kita tinggal masukkan untuk nilai yang diketahui di soal ke dalam pengerjaan yang bagian berikutnya, dan di sini diketahui yang di soal adalah diameter, sementara di rumus ada luas. Maka diameter ini adalah diameter dari kawat, sehingga luasnya kita bisa cari dari luas lingkaran, yaitu seperempat dikali pi kali d kuadrat. Karena seperempat pi-nya adalah konstanta, kita bisa abaikan, jadi kita tinggal masukkan nilai diameternya saja. Kemudian dengan nilai yang didapat, kita bisa masukkan ke perhitungannya, sehingga hasil akhir perbandingan antara modulus elastisitas kawat Q terhadap kawat P adalah 4 dibanding dengan 1. Jadi, kesimpulan apa yang dapat anak-anak ambil dari hasil percobaan sederhana pada kali ini? Ya, benar sekali bahwa menurut sifat elastisitasnya, benda terbagi menjadi dua. Ada benda elastis dan juga ada benda plastis. Pembagian tersebut berkenaan dengan nilai modulus elastisitas yang dimiliki benda. Baiklah, dengan demikian pembelajaran kita pada kali ini sudah selesai. Kemudian untuk pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan ke materi tentang hukum Hooke ya. Nah, anak-anak saya harapkan tetap untuk semangat, tetap sehat, dan juga tetap untuk pantang menyerah meskipun kalian harus belajar secara mandiri di rumah ya, dengan kondisi yang seperti ini. Nah, akhir kata, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dalam pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.